Shalom Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, saat ini kita boleh kembali bersama-sama mengikuti persekutuan Wulan Simeon Hana GKI Muntilan. Untuk itu kita akan mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, jika kami boleh kembali bersama-sama untuk menerima bagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong setiap kami, sehingga melalui renungan firman Tuhan ini kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan diambil dari kitab Yeskiel pasal 20 ayat 19. Kitab Yeskiel pasal 20 ayat 19 yang demikian bunyinya. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Bapak Ibu, setiap tanggal 10 November kita bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Begitu juga yang dilakukan oleh seorang kakek dengan ditemani cucunya. Mereka memperingati Hari Pahlawan dengan berziarah ke salah satu taman makam pahlawan. Di dalam taman makam pahlawan, sambil menunjuk ke makam-makam yang ada di situ, si cucu meminta agar sang kakek menceritakan bagaimana para pahlawan itu meninggal dunia. Kakek itu menjawab bahwa ia tidak akan menceritakan bagaimana para pahlawan itu meninggal dunia, tapi ia akan menceritakan bagaimana kehidupan para pahlawan itu. Kemudian kakek itu bercerita bagaimana para pahlawan itu hidup, apa yang dilakukan semasa hidup mereka, bahwa para pahlawan itu meninggalkan keluarga, pekerjaan, dan harta benda mereka untuk berperang melawan penjajah, untuk memerdekakan bangsa dan negara. Bapak Ibu, apa yang telah mereka perbuat dalam hidup mereka ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Tidak hanya berharga bagi diri mereka sendiri, tapi juga sangat berharga bagi orang lain, berharga bagi bangsa dan negara. Sehingga pada waktu mereka mati, mereka memperoleh kehormatan untuk dimakamkan di dalam taman makam pahlawan. Yang patut untuk dikenang dari para pahlawan ini adalah bagaimana cara hidup mereka, bukan bagaimana cara matinya mereka. Kita tentu tidak akan mempermasalahkan bagaimana cara mereka mati, baik mereka mati di medan perang, mati karena dihukum oleh penjajah, mati karena sakit, atau mati dikarenakan apapun, di mana dan kapanpun. Semua itu tidak menjadi masalah bagi kita. Yang penting bagi kita adalah apa yang telah mereka perbuat semasa hidup mereka. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan tidak mempermasalahkan bagaimana cara mati kita. Yang dipermasalahkan oleh Tuhan adalah bagaimana cara hidup kita. Sekalipun kita mati dengan cara disalib, hal itu tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Akan tetapi, bagaimana dengan firman Tuhan di Galatia pasal 3 ayat 13b yang berbunyi demikian. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bapak Ibu, setiap orang yang telah berbuat dosa adalah orang yang dikutuk Tuhan. Dan pada zaman itu, hukuman salib
diberlakukan kepada orang berdosa yang dianggap telah setimpal untuk dihukum salib. Pada zaman ini, hukuman salib sudah tidak diberlakukan lagi, tapi bagi orang yang berdosa, walaupun ia tidak dihukum salib, tetap saja ia orang yang dikutuk Tuhan. Jadi, orang yang dikutuk Tuhan adalah orang yang berdosa. Apakah ia dihukum salib atau tidak, asalkan dia berbuat dosa, maka ia adalah orang yang terkutuk. Orang akan dikutuk Tuhan bukan dari cara matinya yang disalib atau mati dengan cara apapun, tapi orang akan dikutuk Tuhan dari cara hidupnya yang berdosa. Hal ini bisa kita lihat yang pertama pada diri Yesus. Walaupun Yesus mati karena disalib, tapi pribadinya tidak berdosa dan ia tidak terkutuk. Yesus disalib karena menanggung dosa dan kutukan yang ada pada diri kita. Dan untuk pengorbanannya mati di kayu salib, maka Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yang kedua, bisa kita lihat dari apa yang dialami oleh Rasul Petrus dan oleh banyak jemaat mula-mula yang mati disalib oleh penguasa kerajaan Romawi pada waktu itu. Walaupun peristiwa ini tidak tertulis dalam Alkitab, tapi ada di dalam tradisi gereja. Mereka, para rasul dan banyak jemaat mula-mula ini, mati disalib bukan disebabkan oleh dosa dan terkutuknya mereka. Karena dosa dan kutukan yang ada pada diri mereka sudah ditanggung semuanya oleh Tuhan Yesus. Mereka mati disalib karena mereka tidak mau meninggalkan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak mau mengingkari Tuhan Yesus. Sehingga sekarang salib menjadi lambang dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Salib menjadi identitas kekristenan. Padahal pada awalnya salib menggambarkan kehinaan, hukuman, dan kutukan. Namun sekarang salib berubah menjadi lambang dari kemuliaan dan kasih Allah. Berubah menjadi lambang kekuatan dan kemenangan dari Allah untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan kutukan. Dari sini kita bisa pahami bahwa Tuhan sebenarnya tidak mempermasalahkan bagaimana cara kematian seseorang, sekalipun ia mati disalib. Karena yang dipermasalahkan oleh Tuhan adalah bagaimana cara hidup seseorang. Oleh karena itu, dengan penuh kesabaran, Tuhan telah berulang kali berfirman agar cara hidup manusia sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan salah satunya adalah firman Tuhan di kitab Yeskiel pasal 20 ayat 19 yang menjadi dasar dari renungan kita kali ini. Di firman-Nya ini, Tuhan ingin agar kita hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan dan melakukan peraturan-peraturan Tuhan dengan setia. Ketetapan dan peraturan dari Tuhan ini telah dinyatakan oleh Tuhan di dalam 10 perintah Allah. Kemudian Tuhan Yesus telah meringkas 10 perintah Allah menjadi hanya satu hukum saja, yaitu hukum kasih. Baik itu kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama kita. Hukum kasih telah merangkum semua hukum yang ada di dalam 10 perintah Allah. Sebab jika kita mengasihi Tuhan, tentu kita tidak akan menduakan Tuhan
dan hanya Tuhan sajalah yang akan menjadi satu-satunya Allah kita. Jika kita mengasihi sesama kita, tentu kita akan menghormati orang tua kita. Jika kita mengasihi sesama kita, sudah pasti kita tidak akan membunuh orang lain, kita tidak akan berzina, kita tidak akan mencuri, kita tidak akan mengucapkan saksi dusta atau memfitnah. Kita juga tidak akan mengingini milik orang lain. Bapak Ibu, walaupun hukum kasih lebih ringkas dan lebih mudah untuk diingat daripada 10 perintah Allah, tapi hal ini tidak menjadikannya lebih mudah untuk dilakukan, karena hukum kasih ini jangkauannya lebih luas dari 10 perintah Allah. Misalnya, jangan membunuh yang ada di 10 perintah Allah. Di hukum kasih, jangankan membunuh. Berpikir untuk membunuh dan membenci pun tidak diperbolehkan. Karena hal ini tidak mencerminkan kasih dan bukan bentuk atau bagian dari kasih. Untuk mengasihi, kita bahkan diharuskan untuk memberkati dan mendoakan agar Tuhan memberikan yang terbaik kepada orang yang telah menyakiti dan membenci kita. Yang juga tidak mudah untuk dilakukan adalah kita harus setia dalam mengasihi. Maksudnya adalah kita harus selalu mengasihi dalam keadaan apapun. Bapak Ibu, akan sangat mudah bagi kita untuk mengasihi sewaktu tidak ada orang yang menyakiti kita. Tapi sewaktu ada yang menyakiti kita, maka akan sangat tidak mudah untuk mengasihi orang yang telah menyakiti kita itu. Tapi karena mengasihi dengan setia, mengasihi dalam segala keadaan ini adalah kehendak dari Tuhan, maka jika pikiran dan niat kita sudah tertuju ke sana, kemudian kita lakukan dengan sepenuh hati, maka Tuhan pasti akan menolong sehingga kita dimampukan untuk mengasihi dengan setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah berulang kali berfirman agar kami hidup menurut ketetapan dari Tuhan dan melakukan peraturan-peraturan dari Tuhan dengan setia. Ampunilah kami Tuhan, jika kami lebih cenderung untuk hidup menurut ketetapan dan peraturan yang kami buat sendiri, yang sesuai dengan keinginan kami dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong agar kami dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah
syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.